Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Program yang akan mengulas informasi ringan dan akan menambah wawasan Anda. Permainan tradisional sejak dahulu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Disebut tradisional karena permainan ini hanya menggunakan peralatan dan bahan permainan yang sederhana saja. Seiring berkembangnya waktu, eksistensi dari permainan tradisional ini semakin menurun. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikannya. Walaupun terkesan sederhana, permainan-permainan ini masih seru dimainkan di zaman sekarang loh. Ah, masa sih? Kalau begitu, kita langsung simak saja beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Masa sih? Kelereng atau gundu adalah jenis permainan tradisional yang berbentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Permainan ini dapat dijadikan sebagai permainan anak yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif. Kelereng dapat dimainkan secara ramai-ramai, baik individu melawan individu maupun kelompok melawan kelompok. Cara bermainnya pun cukup mudah. Jika terkena tembakan, maka kelereng tersebut akan dianggap mati. Pemenang ditentukan oleh pemain yang kelerengnya masih bertahan atau hidup. Mirip seperti permainan tembak-tembakan modern, hanya saja permainan ini menggunakan kelereng. Tidak hanya mengasihkan, permainan ini punya beberapa manfaat untuk anak. Salah satunya dapat melatih kemampuan motorik halus dan konsentrasi anak. Karena dalam menembak kelereng, diperlukan juga teknik dan fokus yang cukup tinggi agar bisa mengenai kelereng lawan. Masa sih? Apakah Anda tidak asing dengan permainan yang satu ini? Ya, permainan berbentuk papan berlubang dengan biji kerang atau sawo ini disebut congklak. Permainan ini telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Para ahli percaya bahwa congklak merupakan permainan tertua di dunia. Congklak dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Papan tersebut berisi 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan lubang besar di kedua sisi. Setiap lubang kecil diisi 5-7 biji kerang, sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Dua orang pemain secara bergantian untuk memilih satu lubang kecil miliknya. Kemudian, biji pada lubang tersebut dipindahkan satu persatu ke lubang lain searah jarum jam, sampai biji dalam genggaman habis. Permainan akan berakhir saat biji di semua lubang kecil kosong dan berpindah ke lubang besar. Pemenangnya ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar masing-masing pemain. Keunikan dari permainan ini ada di filosofinya. Pada saat biji diambil dari satu lubang, biji itu mengisi lubang yang lain. Makna pada tahap ini adalah setiap hari yang dijalani akan mempengaruhi hari-hari selanjutnya. Masa sih? Gasing atau gasing bambu adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berketimbangan pada satu titik. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga menyukai permainan ini. Gasing dimainkan dengan cara melilitnya ke tali leher gasing, lalu ayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena dan lepaskan tali dengan cepat. Kemudian gasing akan berputar. Mainan ini biasanya terbuat dari bahan bambu, kayu, atau bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda, bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Gasing memiliki beragam bentuk, tergantung daerahnya. Ada yang bulat, lonjong, berbentuk seperti jantung, kerucut, silinder, juga ada yang berbentuk seperti piring terbang. Gasing juga dapat dibedakan menjadi gasing adu bunyi, adu putar, dan adu pukul. Masa sih? Egrang adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang digolongkan sebagai bagian dari olahraga tradisional. Permainan ini dimainkan dengan memanfaatkan dua pasang tongkat bambu panjang
yang diberi tempat pijakan kaki. Cara memainkannya yaitu dengan cara menaiki tongkat bambu tersebut, kemudian pemainnya diminta untuk berjalan dengan menggunakan kaki egrang. Permainan egrang bisa dilakukan di lapangan luas. Standar ukuran lapangan untuk kompetisi permainan egrang adalah 50 meter untuk panjang lintasan dengan lebar lintasan 7,5 meter. Permainan ini memiliki makna yang sangat dalam, karena permainan ini harus dimainkan dengan niat yang kuat. Saat kaki sudah dipijakan bambu, kemudian mencondongkan badan ke depan untuk berjalan, maka pemain tidak boleh ragu-ragu. Pemain harus berjalan cepat supaya seimbang dan tidak jatuh. Jika terjatuh, akan terasa sakit. Ini sama halnya dengan kehidupan. Ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, kita harus bertekad dan berkomitmen untuk menyelesaikannya dan tidak boleh ragu-ragu. Wah, dalam sekali ya maknanya pemirsa. Masa sih? Galasin adalah permainan dengan menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Galasin merupakan bahasa orang Jakarta, sedangkan di Jawa Tengah terkenal dengan nama gobak sodor. Permainan ini dimainkan oleh dua regu atau kelompok secara bergantian. Satu kelompok bermain dan kelompok lainnya berjaga atau menghadang. Permainan galasin sangat sederhana. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 pemain. Lapangan yang digunakan dibagi dalam 6 bagian, dan lapangan juga harus datar atau rata. Pada awal permainan, akan ditentukan siapa kelompok yang bermain dan berjaga. Kelompok yang berjaga pun dibagi dua, ada yang menjaga di garis horizontal dan ada yang di garis vertikal. Pemain yang menjaga garis horizontal berusaha semaksimal mungkin menghalang kelompok yang sedang bermain, agar pemain tersebut tidak mencapai garis finish. Sedangkan untuk pemain yang berjaga di garis vertikal, umumnya hanya satu orang, dan memiliki ruang gerak di semua garis batas vertikal di tengah lapangan. Untuk kelompok yang bermain, tugasnya adalah menerobos masuk pertahanan lawan, hingga bisa mencapai garis finish. Pemain juga berusaha agar tubuhnya tidak tersentuh oleh tim yang berjaga. Jika tersentuh, maka tim yang bermain kalah, dan terjadi pergantian posisi dengan tim yang berjaga. Tim dapat dikatakan menang jika semua anggota tim kembali dengan selamat ke garis start. Masa sih? Masa sih?